sebetulnya saya memang minggu ini sudah masuk tapi hari Rabu. Cuma kalau saya tunda minggu depan, itu khawatir nanti mepet dengan UAS. Makanya saya minta, kalau minggu ini sudah masuk, saya minta ada untuk hadir seperti biasa. Terima kasih perhatiannya. Dan kelihatan sudah seger semua habis hari raya. Ya, bajunya baru. Siapa yang bajunya baru? Ya, yang senyum bajunya baru ya. Bapak. Oke. Semoga sehat terus dan bisa melanjutkan kalau bisa puasa yang 6 hari itu dilanjutkan, karena itu yang baik ya, itu sama dengan puasa setahun. Dan puasa Syawal ya. Oke. Enak melanjut, enak kan sudah biasa 1 bulan. Yang belum lunas segera dilunasi. Nah, ini menangnya orang laki dan perempuan ya. Kalau laki nggak ada halangan, kalau perempuan harus segera diselesaikan utangnya. Ini kelihatan masih banyak yang berdatangan. Yang saya sampaikan kemarin, yang maju hari ini kelompok 5, saya kira kalau kelompok 5 sudah merasa ya, karena itu yang belum maju. Nah untuk ini silakan kelompok 5 mempersiapkan presentasi yang saya sampaikan tanggal 3. Oke, dipersilakan. Sudah bisa dimulai, Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang bukti penguat beserta contoh dan juga prosedur audit beserta juga dengan contohnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Novita Dwi Suryaning Ati, dan yang kedua yaitu Saskia Rama Aulia, dan yang ketiga yaitu Megawati Hendri Putri. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Novita. Data-data akuntansi yang mendasari, yaitu buku-buku ayat dengan awal, buku besar dan buku pembantu, pedoman akuntansi terkait, catatan informal dan memorandum seperti kertas kerja, perhitungan dan rekonsiliasi, informasi penguat, antara lain dokumen-dokumen seperti cek, faktur, kontrak dan kontrakan dan risalah rapat, konfirmasi dan penyajian tertulis, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan pengamatan inspeksi dan pemeriksaan fisik, informasi lain yang diperoleh atau dikembangkan oleh auditor. Sifat dan keandalan bukti audit. Yang pertama, jenis bukti penguat. Bukti analitas. Sifat dan keandalan bukti penguat. Sifatnya perbandingan dengan harapan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman anggaran rumah data industri, pengetahuan tentang bisnis dan industri sebelumnya. Keandalan tergantung pada relevansi data yang digunakan dalam mengembangkan nilai yang diharapkan auditor. Contohnya, perbandingan saldo atau rasio-rasio kunci klien dengan hasil-hasil tahun yang lalu, anggaran statik industri, harapan nilai yang dikembangkan auditor.
Yang kedua jenis bukti penguat yaitu bukti dokumenter. Sifatnya, klien seringkali memiliki ragam dokumen yang luas dan dapat diperiksa selama audit berlangsung. Keandalan, dokumen-dokumen yang berasal dari luas entitas pada umumnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang berasal dari dalam entitas. Demikian juga dengan karakteristik dokumen, seperti pengesahan, tanda tangan pihak ketiga atas dokumen intern, atau validasi cek oleh bank akan meningkatkan keandalan suatu dokumen intern. Contohnya, risalah rapat Dewan Direksi, laporan bank, konsumen dengan tanda tangan pengangkut, faktur-faktur pemasok, laporan yang dihasilkan komputer. Yang ketiga jenis bukti penguat yaitu bukti elektronik. Sifatnya, informasi yang dihasilkan akan dikelola secara elektronik. Keandalannya tergantung pada keandalan pengendalian atas penciptaan, pemilihan, dan pelengkapan data serta kompetensi alat audit yang digunakan untuk menilai bukti elektronik. Contohnya, bukti elektronik yang diciptakan atau diperoleh melalui media elektronik, misalnya scanner, sensor, magnetik, media, atau pesan-pesan komputer. Yang keempat, konfirmasi. Sifatnya, suatu jenis khusus bukti dokumenter yang berbentuk tanggapan tertulis langsung sesuai yang diketahui oleh pihak ketiga atas permintaan spesifik tentang informasi yang sebenarnya. Keandalan sangat dapat diandalkan, namun dianggap juga sebagai prosedur yang mahal. Konfirmasi atas, contohnya, konfirmasi atas kas keluar dan masuk bank, piutang usaha dari pelanggan, persediaan dalam gudang umum dari gudang kustodian, hutang obligasi dan perwalian, persyaratan sewa guna usaha dari pihak yang menyewakan atau lesor, bagian saham biasa yang dimiliki dari pencatatan saham. Jenis penguat yang kelima yaitu bukti matematis. Sifatnya, perhitungan ulang yang dilakukan oleh auditor atas angka dan nilai yang digunakan klien untuk menyusun laporan keuangan. Keandalannya, pada umumnya dianggap dapat diandalkan karena telah diverifikasi secara independen oleh auditor. Secara relatif dianggap rendah biaya. Contohnya, menghitung ulang item-item seperti total jurnal, buku besar, skendul pendukung, kewajiban dana pensiun. Jenis bukti penguat yang keenam yaitu bukti fisik. Sifatnya, bukti yang diperoleh melalui pemeriksaan fisik atau inspeksi atas aktiva berwujud. Keandalan biasanya sangat diandalkan, namun dapat saja auditor yang melakukannya tidak cukup mampu menetapkan mutu, kondisi, atau nilai berdasarkan bukti fisik sehingga diperlukan bantuan secara spesialis. Contohnya, pemeriksaan kas yang belum disetorkan, persediaan aktiva tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saskia. Yang ketujuh yaitu representasi tertulis, sifat dan keandalan bukti penguat. Sifatnya yaitu pernyataan yang ditandatangani oleh perorangan yang bertanggung jawab dan dikenal sebagai pihak yang berkaitan dengan asersi manajemen. Keandalan tergantung pada kualifikasi, reputasi, dan independensi dari yang membuat pernyataan serta kemampuannya untuk memperkuat bukti lain. Contohnya yaitu representasi tertulis dan pakar yang berasal dari pihak luar, dan surat representasi klien. Yang kedelapan yaitu bukti lisan. Sifatnya yaitu auditor seringkali menerima bukti lisan sebagai tanggapan atas sejumlah permintaan keterangan yang diajukan langsung kepada para pejabat dan pekerja. Keandalannya yaitu kurang dapat diandalkan dan biasanya masih memerlukan bukti penguat tambahan. Nilai utamanya adalah dapat mengarahkan auditor kepada sumber bukti lainnya. Contohnya yaitu tanggapan lisan atas permintaan keterangan auditor, dan contoh yang kedua yaitu penjelasan atas perlakuan akuntansi atau penilaian klien atas estimasi akuntansi. Audit prosedur. Untuk yang pertama yaitu prosedur analisis. Adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan
kompeten. Contohnya yaitu auditor melakukan analisis terhadap akun beban bunga dengan cara mengkomparasikan dan mengalihkan tingkat bunga rata-rata dengan saldo pinjaman rata-rata. Selanjutnya, auditor menggunakan hasilnya setelahnya akan dibandingkan dengan jumlah yang dicatat oleh klien. Jika terjadi perbedaan yang signifikan, maka akan diselidiki lebih lanjut. Yang kedua yaitu inspeksi, yaitu meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketetapan persyaratan dalam struktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atau atas akuntansi transaksi tersebut. Pada syarat, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contohnya yaitu pada saat auditor memeriksa sewa guna usaha, ia melakukan verifikasi kesesuaian akuntansi yang digunakan untuk sewa guna usaha, mengevaluasi bagaimana sewa guna usaha ini berpengaruh pada kegiatan pembiayaan dan investasi entitas, dan akhirnya mempertimbangkan bagaimana sewa guna usaha ini dapat mempengaruhi kemampuan entitas untuk menambah penghasilan dan bagaimana pengaruh transaksi ini atas biaya tetap entitas. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen dari luar organisasi klien. Contohnya yaitu auditor biasanya melakukan konfirmasi atas saldo bank milik klien untuk mendapatkan bukti keberadaannya serta penegasan hak dan kewajiban. Yang keempat yaitu permintaan keterangan adalah meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keuangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mimi. Contoh pemerintahan keterangan mengenai tingkat keusahaan sediaan di bidang keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasihat hukum. 5. Penelusuran tracing. Dalam penelusuran yang sering juga disebut sebagai penelusuran ulang, memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi, jurnal, dan buku besar. Contoh, pemeriksaan transaksi penjualan yang dimulai dengan memeriksa informasi dalam surat order dari customer, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan penjualan barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan akun piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. 6. Pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dan catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. 7. Pengamatan observing adalah berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan berupa kegiatan atau proses. Contohnya, kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja sedang melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. 8. Pelaksanaan ulang. Salah satu prosedur yang penting adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jumlah beban penyusupan bunga, akrual obligasi, perhitungan kuantitas
Misalkan harga per unit pada lembar equity persediaan serta total pada schedule pendukung dan rekonsiliasi. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan. Contohnya, auditor dapat melaksanakan ulang pemeriksaan atas kredit pelanggan pada transaksi untuk menentukan bahwa pelanggan memang memiliki kredit yang sesuai pada saat transaksi disebut. Pelaksanaan ulang biasanya memberikan bukti bottom up dan dengan bottom up lainnya auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut. Perhitungan accounting. Dua aplikasi yang umum dan dalam perhitungan adalah satu perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. 10 teknik audit berbasis komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbentuk komputer untuk melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Contohnya, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analisis, memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi, mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih presentasinya. Tapi kayaknya presentasinya di keluar materi ya. Yang kemarin kuliah terakhir tuh di PTT berapa itu? Mungkin ada yang punya Tentang audit prosedur. audit prosedur. Enggak, PTT berapa? Delapan A, 8B ya. Ya, Ini tadi dipresentasikan nggak tadi? yang audit Yang prosedur. 8A, 8B itu. Iya, dipresentasikan yang audit prosedur, Pak. Loh, 8A itu audit prosedur. Saya bukan itu. Coba yang lain dicek. Oh ya, di prosedur ya. Iya, Pak. Yang B, yang 8 itu. Iya, di prosedur 8A. Sorry.
Saya sedikit mengulangi ya, tentang yang 8A, itu pengaruh sirkulasi terhadap kekuatan dokumen yang kemarin ada 4, karena ini hati-hati di UAS. Di situ dari kacamata auditor, dokumen itu ada 4 tingkatan kekuatan yang ada di PTT 8A. Ya, jadi pertama itu dokumen yang berasal dari luar dan dikirim langsung kepada auditor. Nah, jadi auditor menerima langsung, bukan dari klien yang kita audit, tapi dari debitur maupun kreditur pelanggan dari perusahaan. Contohnya konfirmasi. Ya, nanti mengenai konfirmasi saya jelaskan detail di kuliah berikutnya. Itu dokumen yang kuat, tapi tidak sangat kuat, tapi kuat. Itu dokumen yang berasal dari luar, yang diterima perusahaan sebagai dasar catatan akuntansi. Contohnya apa? Faktur pembelian, ya, atau rekening koran bank. Itu bukti kuat. Kenapa? Yang membuat orang luar. Ya, jadi lebih diyakinkan karena yang membuat dokumen itu dari luar. Jadi seperti faktur pembelian itu bukan dibuat oleh perusahaan yang kita audit, tapi orang luar, disimpan oleh perusahaan sebagai catatan akuntansi. Terbukti agak lemah, itu bukti yang berasal dari dalam klien atau perusahaan yang ditembuskan kepada pihak luar. Contohnya apa? Faktur penjualan. Karena faktur penjualan itu yang membuat intern perusahaan ditembuskan ke pelanggan. Kenapa sudah mulai lemah? Karena ini bisa dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan ingin menaikkan omset atau menaikkan laba, itu dia membuat faktur fiktif. Makanya kalau audit, nanti perhatikan di akhir periode akuntansi. Ya, periode akuntansi di bulan-bulan November dan Desember. Ya, kenapa? Kalau perusahaan dagang atau industri, dokumen faktur ini bisa dicek dengan stok. Kalau dia menjual fiktif, pasti stoknya keluar. Kalau di situ stok nggak keluar, berarti fakturnya fiktif. Nah, yang sulit kalau itu perusahaan jasa. Karena perusahaan jasa itu tidak kelihatan persediaan. Nah ini, jadi kalau perusahaan itu jasa, paling gampang membuat faktur ya dengan tujuan agar omsetnya tinggi. Karena dengan faktur penjualan tapi tidak tunai, dia kredit. Karena dengan tunai langsung bisa kelihatan di kas. Gampang dikorelasi dengan kas. Ya. Kalau dan semua mesti ada stok keluar. Jadi untuk perusahaan dagang dan industri paling gampang ditelusuri kalau dia membuat dokumen faktur palsu. Karena yang buat intern perusahaan, baik faktur maupun DO. Nah, disitulah hati-hati kalau mau audit di akhir periode, perhatikan di November, Desember, atau mau akhir tahun, itu kadang-kadang ada faktur yang disisipkan dengan tujuan agar omsetnya naik. Tapi tidak tunai, tapi penjualan kredit. Karena lawannya piutang. Piutang itu tidak tampak. Ya, kecuali nanti dikonfirmasi. Nah, faktur yang paling lemah itu
nota atau dokumen yang dibuat oleh intern perusahaan tapi tidak keluar, tapi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Perhitungan bunga obligasi, perhitungan penyusutan, perhitungan amortisasi, ya, perhitungan cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Ya, itu dibuat oleh perusahaan sendiri, dibuat oleh intern, tujuannya untuk akuntansi intern. Nah, kalau sudah terjadi yang lemah, auditor harus hati-hati, harus ngecek ulang. Makanya kalau dokumen itu dari intern untuk kepentingan intern, di situ kita kaitkan dengan prosedur audit tadi yang ada 10. Ada di prosedur mana? Ada di prosedur reperforming, pelaksanaan ulang. Jadi dokumen penyusutan, perhitungan bebanan persediaan, yang FIFO-LIFO itu dicek ulang. Ya, apakah sudah satu, hitungannya sudah benar. Kedua, apakah kebijakan perusahaan itu konsisten? Ya, jangan sampai yang tahun lalu LIFO sekarang dibuat FIFO. Ya, mungkin ada tujuan lain ya, supaya laba kotornya berubah. Nah itu. Terus kedua, bebanan penyusutan. Kalau dulu pakai garis lurus, hati-hati, mungkin dia sudah merubah ke nilai buku menurun ganda. Nah itu dicek. Itulah yang dimaksud di kaitan di audit prosedur di nomor 8, pelaksanaan ulang atau reperforming. Jadi itu untuk bukti yang paling lemah. Nah, kalau bukti tadi prosedur yang lemah, di atasnya yang paling lemah, yang lemah itu seperti faktur penjualan, apa jalan keluarnya? Kita lakukan prosedur yang ketiga, ya, konfirmasi. Ya, jadi permintaan surat penegasan tentang pencocokan saldo. Nah, disitulah kaitan tadi antara prosedur yang lemah yang kuat, ya. Jadi nanti harus di UTS ya apa? Di UAS itu Anda suruh menjelaskan ya tentang prosedur dokumen menurut kekuatan dokumen menurut auditor. Anda menyebutkan 4 ini. Terus apa kaitannya dengan audit prosedur? Itu harus Anda paham, ya. Jadi saya sebutkan tadi, kalau prosedurnya paling lemah, itu dokumen yang dibuat oleh intern perusahaan digunakan untuk kepentingan perusahaan dan buktinya tidak keluar dari perusahaan. Contohnya apa tadi? Saya ulangi. Perhitungan bunga obligasi. Ya, jadi perusahaan mengeluarkan obligasi, dia yang hitung bunga, ya toh. Terus itu waktu di PA ya, sudah ada dapat saya kira. Terus perhitungan beban kerugian piutang tidak tertagih. Benar atau tidak? Dicek. Terus perhitungan bebanan persediaan, LIFO-LIFO. Benar enggak? Jadi ada 2 maksudnya. Yang pertama, perhitungannya benar. Yang kedua, metodenya harus konsisten. Tidak boleh ada perubahan kebijakan akuntansi. Jadi kalau ada dengar istilah kebijakan atau akuntansi, itu adalah kebijakan yang diputuskan oleh manajemen tentang perlakuan pemilihan
alternatif yang dibolehkan di akuntansi. Ya, contoh tadi kas, mau kas kecil, mau pakai impres apa mau pakai fluktuasi. Kalau impres terus tetap, nggak boleh fluktuasi ganti-ganti. Terus kedua, perhitungan kerugian piutang tidak tertagih. Kalau ngitungnya dari sekian persen, 2%, ya 2% terus. Dari mana? Itu nggak pada dari saldo piutang, terus dari saldo piutang. Karena saldo piutang itu yang berubah tiap tahun. Jadi 2% nggak boleh berubah. Karena apa? Perhitungan keadaan kerugian itu ada 3. Hitung dari saldo piutang, menghitung dari sale kredit dalam satu periode, ketiga menghitung menurut sistem umur piutang. Ya, nanti ini Anda akan tahu aplikasi ini waktu Anda insya Allah tahun depan, karena nanti ada auditing 2 dan nanti ada praktek audit. Ya, insya Allah tetap saya pegang. Ya, jadi itu nanti tahu ya konfirmasi kayak apa, umur piutang kayak apa, itu ada nanti di praktek audit. Ya, tiap tahun itu sudah saya pegang 8 tahun, itu praktek audit ekstra, cuma masuk di penilaian nanti jadi satu dengan auditing 2, hanya jamnya beda-beda. Ya, biasanya setelah audit 2 langsung praktek. Yang situ memang tidak tampak di kurikulum khusus, tapi ekstra, kurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Nanti ada buku praktek audit yang sementara sekarang saya pakai 4 buku dari Jogja. Ya, nanti untuk buku itu sudah saya memberi informasi, Anda beli 4 buku. Nah, contohnya ini, tolong lihat, kelihatan nggak ini? Silau, Pak. Buram. Nanti ada 4 buku, ya, dalam satu set. Itu seperti ya kalau yang tahun lalu 4 buku ini Anda beli 70, 4 buku ya. Tapi mudah-mudahan tidak naik, ya. Ya naiknya naiknya mungkin hanya kenaikan 5.000. Ya, jadi itu setiap tahun begitu auditing 2, nanti ada ekstrakurikuler yang jam khusus ya untuk praktek auditing. Jadi Anda nanti berpraktek, kalau sementara ini teori, nah prakteknya seperti apa, nanti Anda bisa matang ya. Nah, jadi itulah yang kemarin ada di file 8 ya. Nah, yang file 9 tadi sempat Anda sindir juga di presentasi. Saya kirimkan
Nah, yang ini sempat dipresentasikan oleh teman Anda tadi, karena dipresentasikan saya menambah dengan file baru lagi. Jadi karena file 9 sudah Anda dulukan tadi, jadi tapi nanti di presentasi berikutnya Anda terpaksa yang 9 diulangi kembali karena ini penting ya. Terus dengan file 10 sudah dibuka ya file 10 ya. Sudah, Pak. Ya. File 10 itu bicara kalau 9 tuh prosedur audit, jadi 8. Nah sekarang di 9 tadi tentang bukti, ya, kelemahan dan keandalan bukti. Terus yang file 10 itu ada program, ya. Di situ program audit, dalam perencanaan audit, di situ jelas untuk mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Jenis pengujiannya itu ada 7, ya. Prosedur analisis, prosedur awal, pengujian estimasi akuntansi, pengujian pengendalian, pengujian transaksi, pengujian saldo, dan pengujian penyajian dan pengungkapan. Nah, ini di programnya itu. Nah, jadi yang paling penting kalau Anda lihat di prosedur audit, bukti audit itu ada yang namanya analisis. Di audit program, analisis ada di paling atas. Kenapa di paling atas? Karena analisis ini berguna untuk mengarahkan kemana audit itu akan ditekankan. Jadi tidak semua akun-akun yang ada di perusahaan itu Anda cek semua, nggak selesai. Ya, dengan analisis Anda akan mengetahui kemana sasaran audit itu ditekankan. Di mana caranya kemarin saya sebutkan, prosedur yang pertama membandingkan yang tahun sekarang yang mau diaudit dengan tahun lalu. Jadi akun yang sama Anda buat, lihat perbedaannya, ya, perbedaan kenaikan penurunan yang cukup signifikan, itulah Anda tujukan, tekankan auditnya. Ya, contohnya kalau Anda lihat tahun sekarang dan tahun lalu ada perubahannya 0 atau ada perubahan yang tidak begitu signifikan, dilewati aja. Ya, kenapa? Kalau yang vital itu sudah yang cukup signifikan Anda yakin, yang tidak ada perubahan pasti tidak salah. Ya, contohnya di situ ada tanah. Tahun lalu 0,5 M. Ya tahun sekarang 0,5 M. Tahun lalu 0,5 M. Ya sudah nggak usah Anda periksa secara detail, nggak usah. Ya, nggak usah. Jadi itu kenapa? Itu tidak mungkin salah, asalkan yang lain sudah Anda yakin. Ya, ingat, akuntansi itu jurnal ya. Jurnal
sudah benar, pasti yang lain benar. Ya. Kecuali mungkin ada salah jurnal, mungkin biaya entertain, ya, biaya untuk kelancaran, ada masukkan biaya pengobatan. Ya, makanya kenapa tidak mungkin dalam satu proses akuntansi itu akan betul 100%. Ya, mungkin salah posting. Cuma kalau di biaya itu tidak begitu banyak Anda perhatikan. Yang paling penting di neraca. Ya, jadi itulah. Dan biaya juga harus Anda bandingkan. Nah, contohnya gini. Di biaya, di laba rugi, Anda bandingkan HPP dengan penjualan. Ya, kalau penjualan naik, HPP-nya pasti naik. Tidak mungkin penjualannya naik, HPP-nya tetap. Nah, itu perlu Anda curiga. Ya, terus gaji, biaya gaji. Sekarang kenaikannya berapa atau tetap? Ya, kalau tetap ya biarkan aja, nggak apa-apa ya, pasti benar. Cuma kalau kenaikan, nanti ada kenaikan gaji naik. Jadi ada dua kemungkinan, gajinya naik atau ada penambahan personel, penambahan karyawan. Itu ada cek. Jadi korelasi itu yang paling penting. Dampak suatu perubahan angka itu akan berpengaruh ke yang lain. Nah, itulah. Nah, contohnya Anda beli mesinnya bertambah. Yang pertama Anda korelasi dari mana mesin dibiayai. Yang pertama. Terus kedua, apakah penambahan mesin itu menambah produksi enggak? Nah, itulah yang perlu Anda korelasi. Ya, kenapa? Apapun yang nambah mesin pasti untuk menambah produksi. Nah, kecuali mesinnya dibeli bulan November atau setelah bulan Juli, Agustus tuh, kalau kenaikan produksi penjualannya masih nggak berubah, masuk akal. Tapi kalau mesin dibeli awal tahun, tidak ada perubahan, nah ini perlu Anda curigai. Kok bisa mesin bertambah, produksinya nggak naik? Ya, penjualannya nggak naik. Itu namanya analisis. Ya, karena tadi saya sebutkan, di laporan akuntan tidak mungkin 100% benar. Mesti ada yang salah posting. Ya, makanya di opini itu tidak menyebutkan benar, tapi menyebutkan wajar. Gitu. Jadi memang kalau pertama kita belajar audit, seolah harus benar. Kalau benar, saya ini tulis semua. Nggak perlu ditampilkan dalam ribuan, dalam jutaan, dalam miliar. Nah, itulah. Jadi Anda bisa menanamkan nanti, loh Pak, kalau gitu audit bisa tidak semua diperiksa. Iya, tergantung dari analisis tadi. Ingat, audit itu ada waktu yang membatasi kita. Ingat, kantor akuntan juga kantor perusahaan jasa. Ya, berarti dia kalau menghitung 2 bulan, kontrak berapa, Anda bandingkan dengan biaya tenaga kerja auditor selama 2 bulan. Ya, kalau lewat 2 bulan meleset, nah, pasti Anda rugi. Ya, kenapa? Mungkin keuntungannya tidak terlalu banyak. Belum Anda dikejar oleh pelanggan. Katanya 2 bulan, karena itu masuk dalam perjanjian ya. Ya, jadi berapa fee audit, berapa jangka waktu penyelesaian. Karena pihak klien itu mesti minta cepat. Dimanapun, ya seperti Anda, kalau pesan barang atau lagi servis mobil atau motor, pengennya cepat. Itu dari pihak pelanggan. Tapi dari pihak si perusahaan, belum kerjanya banyak, belum kesulitannya, ada kerusakan. Yang penting Anda hanya ngomel, kok lama? Nah, ini sudah jadi sifat kita ya. Perusahaan kok perlu ditawari 4 bulan,
memang hitungannya 4 bulan, tapi dia minta 3 bulan, ya, karena dia ingin cepat laporannya. Ya, jadi itulah dilema antara dalam konteks audit itu seperti itu. Ya, jadi memang banyak liku-liku di dalam praktek. Ya. Tapi yang jelas, kalau Anda mengaudit, tambah lama, tambah banyak pengalaman, itu analisis Anda lebih tajam. Makanya di semua prosedur, itu analisis ada di paling atas. Prosedur audit, analisis di atas. Bukti audit, bukti analisis ada di atas. Ya, kekuatan bukti, analisis ada di atas. Ada di paling atas. Karena apa? Sebelum audit dilakukan, kita harus melakukan analisis seperti di audit program. Jadi audit program itu ada 7. Nah, terus di lembar bawahnya, di proses audit itu ada kita kenal top down dan bottom up. Ya, jadi laporan keuangan itu bisa diyakinkan dari atas, bisa diyakinkan dengan dari bawah. Kalau di bawah itu mirip prosedur, ya. Kalau yang atas itu analisis, macam-macam terang apa, mengenali bisnis dan industri, kebijakan akuntansi, itu meyakinkan dari atas. Kalau dari bawah itu hal-hal yang harus kita kerjakan. Nah, contohnya di elemen kunci program audit, ya, di tengah-tengah pengujian dan pengungkapan itu adalah laporan keuangan. Harus diuji dengan apa? Yang panah ke atas, dengan ujian pengendalian. Ya. Pengendalian itu apa? Unsur-unsur yang dianut oleh perusahaan untuk mengamankan aset. Berarti ada prosedur seperti di SIA itu ada. Kita uji. Ya. Kalau perusahaan sudah mengendalikan diri dengan baik, nah pasti kesalahan itu sedikit. Ya, kalau dia tidak punya SOP, pasti kerjanya kacau. Nah, salah satu pengendalian yang baik, job description. Ya, Anda karena belum bekerja ya. Seperti Anda nanti ditaruh di setelah melamar masuk di kasir. Kalau dia hanya memberi tugas lisan, kamu harus gini, itu lemah. Ya, jadi harus Anda diberitahu tugas Anda secara tertulis. Ya, jadi kalau hanya lisan itu lemah, karena besok bisa berubah. Ya, Anda punya kesalahan, pimpinan bisa berubah alasan. Tapi dengan Anda SOP-nya tertulis, nah, Anda lebih yakin, ya. Makanya nanti biasa dalam pekerjaan itu sering timbul saling iri. Karena apa? Tidak adanya job description, wewenang dan tanggung jawab. Nah, sampai di mana? Ya. Jadi kasir tuh batasnya di mana? Laporannya gimana? Ya, apa setiap hari? Atau nanti 3 hari sekali? Itu job description. Makanya pertama pengujian dari bottom up, dari bawah, pertama auditor menguji pengendalian intern yang dianut oleh perusahaan. Sudah baikkah? Ya, sudah ada struktur, sudah ada job description, sudah ada sistem dan prosedur. Tapi itu harus tertulis. Nah, nanti auditor menguji apakah yang tertulis itu memang dilaksanakan. Jadi jangan hanya tertulis tapi tidak dilaksanakan. Nah ini, itu berarti menjadi evaluasi bagi auditor. Terus setelah pengendalian itu ada pengujian transaksi dan pengujian saldo. Beda pengujian transaksi dan pengujian saldo. Ya, kalau pengujian transaksi itu
di setiap buku pembantu maupun buku besar itu mesti ada mutasi debit atau kredit. Nah, contohnya piutang dagang pasti ada saldo awal. Nah, terus debitnya penjualan kredit. Nah, terus ada debit penjualan kredit. Anda harus tahu buktinya apa. Nah, Anda pasti cek faktur penjualan kredit. Yang kedua, cek DU, surat pengiriman barang. Ya, ketiga, cek apakah ada permintaan enggak dari pelanggan. Itu, disitulah yang harus kita perhatikan. Terus pengujian saldo. Di setiap laporan keuangan itu pasti ada saldo. Kas dan setara dengan kas. Ada piutang. Ada piutang dari apa aja. Ada piutang usaha, piutang direksi, piutang karyawan. Belum masing-masing ada perinciannya. Ya. Kepersediaan, lihat perusahaan apa. Ya. Kalau jasa nggak ada persediaan. Ya. Tapi kalau dagang ada persediaan. Itu persediaan barang dagangan. Lihat subnya apa saja. Ya, buku batunya apa saja. Terus industri, pasti persediaannya banyak. Persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan bahan membantu. Nah, terus kalau Anda lihat saldo, perhatikan saldo yang dilaporkan keuangan itu tangible apa intangible, tampak atau tidak tampak. Nah, ini yang berpengaruh, ya, diperhatikan. Kalau Anda di situ ada kas dan setara dengan kas 5 miliar. Tidak semua 5 miliar itu ada di perusahaan. Mungkin nanti ada di bank. Kalau di perusahaan mesti kas kecil atau kas besar. Ada uang perusahaan rata-rata ada di bank. Nah, itu cara mengaduinya beda. Ya. Kalau dengan uangnya ada di perusahaan, Anda lakukan cek fisik. Nah, tadi kita kembali ke prosedur audit tadi. Prosedur keberapa yang ada di pemeriksaan secara fisik? Kalau nggak salah itu 9 tadi. 8 atau 9. Nah, terus kalau di akhir periode laporan barangnya tidak tampak di perusahaan, nah seperti kas, itu mesti uang ada di perusahaan. Cek fisik. Terus ada setara dengan kas, berarti uang perusahaan yang ada di lembaga keuangan. Misalnya bank. Bank tidak mungkin satu. Bisa satu perusahaan ada 3 bank. Dan kita tidak mungkin memeriksa uang perusahaan yang ada di bank. Makanya dilakukan prosedur yang ketiga. Konfirmasi. Nah itu loh. Jadi katanya ada di situ. Ya. Jadi di audit saldo yang perlu Anda perhatikan, apakah di akhir laporan itu barang aset tersebut ada di perusahaan atau tidak. Ini diperhatikan ya. Kalau ada di perusahaan, contohnya uang kas kecil, kas besar ada di perusahaan, itu Anda lakukan kas opname. Itu masuk di audit prosedur yang ke-9, nggak salah ya, 9 atau 8. Nah, itu masuk di situ. Nah, kalau aset tersebut tidak tampak di perusahaan, contohnya uang perusahaan yang ada di bank, nggak mungkin Anda meyakinkan dari mana. Mau datang ke bank ya nggak boleh sama bank. Dan uangnya perusahaan sudah campur dan uang lain. Ya, makanya Anda cukup konfirmasi. Nah, jawaban konfirmasi itulah yang menjadi tadi dari klasifikasi kekuatan bukti masuk bukti yang terkuat. Ya, karena nanti jawabannya
langsung dari bank ke kantor akuntan. Terus ada pertanyaan, Pak, kan ada ini rekening koran. Hati-hati. Bukti sekarang itu gampang dikarang, gampang diedit. Ya, jangan gitu. Sekarang KTP surat keterangan itu gampang diedit, karena ada tanggalnya aja dirubah. Ya, seperti perusahaan banyak izin-izin yang harus setiap bulan, 6 bulan sekali harus dirubah. Nah, itu perusahaan pinter. Ya, dia tidak memperpanjang itu. Tapi apa? Diedit. Ya, karena teknologi itu sangat canggih, hati-hati. Ya, ini banyak kasusnya KTP. Ya, KTP lahirnya tahun sekian, tahunnya dirubah. Jadi yang tua bisa jadi muda. Ya, yang muda jadi tua. Hati-hati. Ya, jadi itulah prosedur seperti itu harus kita lakukan konfirmasi. Konfirmasi, kalau nggak salah ada di audit prosedur ketiga. Kedua apa ketiga ya? Nanti bisa Anda lihat sendiri. Ini saja contoh. Makanya audit prosedur itu tadi ada 10. Ini harus diingat. Dan pasti keluar di WAS. Satu, tanpa lihat buku, jangan ya. Analisis, konfirmasi, tracing, ya, terus permintaan keterangan, berbantuan komputer, terus cek fisik, ya, terus ada 10 itu. Terus ada lawannya tracing, vouching, ya, itu harus Anda tahu. Ya, pokok ada prosedur 10 harus di luar kepala. Ya, jadi dan pasti itu keluar di WAS. Ya, terus Anda kaitannya dengan kekuatan bukti tadi yang ada 4. Ya, karena pertanyaan tidak hanya pertanyaan baku kayak anak SMA. Coba Anda jelaskan kaitan antara kekuatan bukti, ya, menurut auditor dengan audit prosedur yang ada. Nanti ada kita seperti itu. Ya. Jadi tadi di audit kita kenal top down dan bottom up. Ya. Program audit ada 7. Nah, itu bisa disusun menjadi top down dan bottom up. Yang di tengah-tengah itu adalah tentang pengujian, penyajian, dan pengungkapan. Itu ada di tengah, karena endingnya audit juga harus ada catatan atas laporan. Nah, yang kita lihat dari atas, prosedur analisis. Awal analisis. Kedua, prosedur awal. Ya, kita harus tahu awal dari akuntansi tersebut. Ya, atau kita melihat bisnis dan industrinya gimana. Ya. Nah, terus ketiga, pengujian estimasi akuntansi. Nah, tadi tentang kebijakan akuntansi, apa saja yang diperlakukan untuk kas, untuk persediaan, untuk piutang, ya, dan apakah dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Kalau tidak dilakukan secara konsisten, pasti nanti opininya bisa tidak nomor 1 wajar tanpa kecuali, bisa wajar dengan kecuali, atau kalau parah bisa tidak wajar. Ya. Dan kita bicara di sini dari kacamata auditor, ya, dari pihak auditor. Nah, saya kira itu untuk materi minggu depan. 9 dan 10, 9 yang tadi diulang kembali, nah terus ditambah dengan yang ke-10.
untuk materi presentasi minggu depan. Ya, kalau presentasi harus jangan melangkah kemana-mana, ikuti petunjuk yang sudah saya diberikan. Ya, maksudnya gini, kenapa ada presentasi yang sudah saya berikan, Anda presentasikan lagi, kita ngetes apakah yang sudah saya berikan itu Anda paham. Dan saya berikan itu hanya garis besar. Sedangkan detailnya Anda lihat di buku wajib. Ya, kalau Anda aja presentasi seperti apa saya berikan materinya, ya bisa, cuma nanti nilainya berkurang. Jadi Anda harus lihat buku. Ya, di buku, maka saya bilang buku audit, modern audit, usahakan setiap mahasiswa itu punya, atau paling tidak satu kelompok punya satu buku. Saya juga nggak maksa. Kenapa? Juga nanti soal itu juga dari buku. Ya, yang saya ambil. Jadi Anda supaya tahu. Nah, mungkin ada catatan ya. Tugas yang tanggal 3, Anda dikasih tugas apa ya? Tolong, catatannya apa? Satu, tanggal 3, Anda saya ngumpulin tugas tuh, saya kasih tugas apa itu? Nah, tugas kelompok yang kadang-kadang nanti serahkan jam 10 atau jam 11 itu. Yang tanggal 3 itu tugas tentang apa? Masa catatan Anda hilang? Siapa yang masih ada catatan? Membuat diagram itu, Pak. Membuat diagram? Membuat diagram hubungan audit dan akuntansi itu loh Pak. Oh, perbedaan akuntansi audit itu ya? Yang soal 226 itu ya? Iya, Iya, Pak. halaman 55 itu ya? Iya, soal 226. Oh ya, oke. Nanti ini sudah ya, yang itu nanti saya berikan tugas baru. Itu ada satu soal sebetulnya saya buat 2, mungkin ada nggak jelas. Ya, sudah diterima? Itu agak lumayan. Jadi nanti Anda kumpulkan paling lama saya kasih waktu agak panjang, paling lama jam 11. Terbaca ya, soalnya ya. Iya, Pak. Oke, jadi saya kira itu. Nah, untuk minggu depan, tolong nanti untuk minggu depan masuknya agak pagi, ya, karena nanti jam 8:30 saya ada rapat minggu depan, jadi tolong agak pagi, jadi absen jam 7, kita mulai jam 7:15, agak maju. Ya, jadi tolong jangan suka terlambat. Ini yang nggak masuk banyak ini. Ya. Dari
Oh, enggak masuk semua. Sorry. Ya nggak masuk satu. Izin ke saya. Oke, terima kasih. Jadi itu tolong tugas itu paling lambat jam 11 karena agak mikir Anda ya. Jadi oke, jam 11 cukup, 2,5 jam. Ya, ada pertanyaan? Jadi tolong untuk presentasi minggu depan PowerPoint 9 karena sudah ada bacakan lebih awal, jadi nanti bacakan lagi ditambah dengan PowerPoint yang 10 ya. Saya kira itu tolong jaga kesehatan. Ini kayaknya pandeminya gara-gara ini habis hari raya kayaknya kumat lagi nih. Ya. Kita tahu Malaysia lockdown total. India tambah hancur-hancuran. Ya, jadi Anda tolong jaga kesehatan. Ya, yang melanjutkan puasa, selain berpuasa, dan banyak-banyaknya berdoa. Saya pesan ke Anda, jangan lupa mendoakan orang tua. Nah, itu ya. Harus. Ya, harus. Ya, jangan lupa mendoakan orang tua. Walaupun Anda sering kelas sama orang tua, jangan sampai memusuhi orang tua. Paling enak kalau nggak cocok dengan orang tua, diem. Jangan dilawan. Ya. Ingat ada ayatnya di situ. Anda melawan bilang, itu ancamannya neraka. Ya. Memang karena apa? Kadang-kadang kita itu sombong. Orang tua dulu pendidikannya apa? Saya sudah kuliah. Ya itu. Ya kalau orang tua dulu agak kolot ya Anda terima aja. Ya, tapi tidak ada orang tua niatnya jelek, ya, berarti niatnya mengharapkan anaknya baik, hidupnya selamat, ya. Jadi jangan lupa mendoakan orang tua, ya. Selain Anda dapat pahala, pasti hidup Anda jalannya insya Allah terang, ya. Kalau melawan orang tua, kehidupan Anda akan sulit. Ya, tapi kalau orang tua memang sudah tidak ada, tetap doakan. Ya, saya kira itu pesan saya. Terima kasih Anda sudah menyempatkan diri, walaupun ini minggu ini memang masuk, cuma kebetulan ya Rabu baru oke. Ya, oke, terima kasih. Oh, tolong belum saya ambil dokumen tadi ya. Tolong muncul semua. Aisyah, oke, Yunita, terima kasih Ustaz. Karena setiap kuliah saya punya dokumen, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, puasa. Kerjakan ya, pelan-pelan. Iya, Pak.